Yang pertama adalah kecerobohan berujung petaka yang dilakukan oleh pria bernama Scott Camry. Kejadian ini berlangsung pada pertengahan April kemarin di area parkir sebuah supermarket di New York, Amerika Serikat. Gara-gara menemukan kutu busuk di dalam mobil yang ia sewa, Scott bermaksud ingin mengusir serangga tersebut dengan menyemprotkan spiritus. Namun setelah menyemprotkan spiritus, pria 44 tahun ini juga menyalakan korek api lantaran ingin merokok. Meski serangga yang dibencinya itu akhirnya mati, namun hasil tindakan cerobohnya tersebut, mobil yang disewanya langsung ikut terbakar, bahkan ikut menyambar dua mobil lain yang diparkir di sebelahnya. Beruntung nyawa Scott masih bisa selamat, walaupun harus mengalami luka bakar yang cukup parah. Berikutnya kecerobohan berujung petaka yang dilakukan oleh seorang pria asal Seattle, Amerika Serikat pada Juli 2014 lalu. Maksud hati ingin mengusir laba-laba, pria ini malah tak sengaja membakar rumah seharga 720 juta rupiah yang ditempatinya. Kejadian ini berawal saat pria 24 tahun yang enggan disebutkan namanya itu menemukan seekor laba-laba di ruang tempat mencuci pakaian di dalam rumah yang disewanya di kawasan Arbor Heights, negara bagian Washington, Amerika Serikat. Ia berusaha membunuh hewan tersebut menggunakan blowtorch atau alat seperti obor yang menggunakan gas sehingga mengeluarkan api. Namun tak disangka api tersebut langsung membesar dan sulit dikendalikan hingga merembet ke ruangan lainnya. Karena panik, pria 24 tahun ini pun langsung menelpon petugas pemadam kebakaran. Namun sayang, kebakaran itu akhirnya menyebabkan kerugian senilai 466 juta rupiah untuk kerusakan bangunan dan kerugian sebesar 234 juta rupiah untuk isi rumah. Selanjutnya, seorang teknisi yang kepalanya terjepit kap mobil karena tindakan ceroboh. Bukan karena ulah teknisinya sendiri, tapi karena sang pembalap mobil yang tidak awas dengan kehadiran sang teknisi di depan mobil yang akan diperbaiki dan dipersiapkan untuk berlaga. Kejadian tersebut otomatis menarik perhatian seluruh pengunjung yang ada di event drag race tahunan di Barona, California. Untungnya meski teknisi malang tersebut terlihat seperti dimakan oleh sang mobil, namun ia hanya mengalami luka yang tidak terlalu parah. Entah apa yang ada di pikiran kakek berusia 94 tahun ini saat 9 Januari 2015 lalu berulah hingga menyebabkan kerugian dialami oleh salah satu perusahaan car wash sampai dengan miliaran rupiah. Saat memasuki area pencucian mobil otomatis, setiap calon konsumen seharusnya tidak perlu sampai dengan memacu kendaraannya berkecepatan tinggi. Tapi yang terjadi adalah kakek ini menghentak mobilnya sampai sekitar 60 km per jam. Alhasil, petugas car wash juga ikut panik namun tak mampu menghentikan kakek ini menerjang beberapa perangkat cuci mobil. Hingga akhirnya berhenti karena mobilnya menabrak pagar di sisi lain tempat cuci mobil. Untung saja tidak ada yang terluka serius, termasuk si kakek pengemudi mobil itu sendiri. Hanya saja kerugian yang dilaporkan pihak car wash mencapai 1,3 miliar rupiah. Pada September 2014 lalu, kejadian ceroboh berujung fatal menimpa 28 anak prasekolah berusia 3-14 tahun dan 2 orang dewasa di New Jersey, Amerika Serikat. Mereka secara tak sengaja meminum cairan pemutih saat jam istirahat di sebuah tempat penitipan anak bernama Growing Tree Learning Center 2 di pusat kota Jersey. Salah satu staf orang dewasa menyadari adanya aroma pemutih dan langsung melaporkannya ke pihak sekolah. Akibat kejadian ini, 5 unit ambulans dan puluhan paramedis dikerahkan untuk membawa para korban ke rumah sakit Jersey City Medical Center Barnabas Health. Rata-rata korban mengeluh perutnya terasa terbakar dan sebagian anak mengeluh sakit kepala ringan. Beruntung paramedis bertindak cepat, sehingga ke-30 orang tersebut akhirnya diperbolehkan pulang setelah diobati dan diberi minuman susu untuk menghilangkan racun. Penyelidikan yang dilakukan manajemen sekolah menunjukkan kejadian ini berawal saat seorang staf di dapur tak sengaja menggunakan botol plastik pengisi ulang cairan pemutih pembersih lantai untuk menuang air yang akan diminum oleh para siswa.
Kecerobohan terjadi akibat label peringatan yang ditempel di botol itu tak cukup besar untuk mengingatkan orang. Kecerobohan berujung petaka lainnya terjadi di Tiongkok awal Maret 2015 lalu. Seorang pria bernama Hao Bin, warga Shaoxing, Provinsi Hunan, terpaksa gigit jari karena istrinya tak sengaja membakar uang miliknya. Lelaki itu mulanya hanya berniat untuk menyimpan uangnya di tempat aman, yaitu di sebuah kompor berbahan bakar kayu. Suatu pagi, istri yang sebenarnya juga mengetahui letak uang itu, dengan santainya menyalakan api di kompor tersebut. Istrinya benar-benar lupa ada uang di dalam kompor tersebut. Saat hendak menambahkan kayu bakar, sang istri melihat plastik pembungkus uang tersebut hampir terbakar seluruhnya. Ia kaget dan buru-buru memadamkan api. Namun sayang upayanya terlambat dan semua uangnya hampir seluruhnya terbakar. Jumlah uang yang terbakar adalah 393 juta rupiah. Uang tersebut tadinya akan digunakan untuk membayar gaji karyawan perusahaan konstruksi kecil-kecilan yang dijalankan Hao Bin. Karena pria 35 tahun ini tetap harus membayar gaji para pekerja, mereka pun akhirnya meminjam uang dulu dari teman dan keluarga terdekat. Hao Bin sudah mencoba membawa uang yang terbakar itu ke bank untuk ditukarkan dengan yang baru. Namun pihak Bank of China menolak. Pasalnya, lembaran uang yang sudah rusak lebih dari separuh sehingga tidak bisa ditukar dengan yang baru. Dan yang terakhir adalah kejadian pada Maret 2015 lalu di Lakeland, Florida, Amerika Serikat. Sekarang ini banyak orang yang sibuk menggunakan gadget mereka. Bahkan saat berjalan, perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada konten yang ada dalam ponsel mereka. Tak jauh berbeda dengan yang dilakukan seorang perempuan Florida bernama Sina Kina. Karena asik bermain ponsel, ia sampai tak memperhatikan keadaan di sekitarnya. Perempuan berkulit hitam ini terus berjalan kaki sambil menulis pesan di ponselnya hingga tak sadar bahwa ia telah melewati palang kereta api. Saat itu sedang ada kereta api yang melaju pelan menuju ke arahnya. Akibatnya perempuan 27 tahun ini pun terserempat kereta dan terlempar ke udara. Pihak kepolisian setempat mengatakan para saksi mata berkata bahwa Kina terlihat sibuk menulis pesan pada ponselnya. Bersyukur nyawa Sina masih selamat meski mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuhnya. Dan pemirsa, itulah 7 kecerobohan berujung petaka versi On The Spot.